Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Matbusaki, presensi 15. Ingin menjelaskan laporan praktikum. Eh, dengan database itu berupa restoran dan minimal 3 field. Langsung ke sintaksnya. Eh, Dimulai dari use.crt. Use.crt ini berfungsi untuk mengakses library dan mendeklarasikan unit yang akan digunakan nanti. Eh, di sini adalah recordnya berupa restoran namanya, dan fieldnya berupa hari dan daftar menunya. Di sini tipe datanya real. Uh, Outputnya nanti akan berupa harga dari total penjualan pada hari KI, pada hari tertentu. Terus selanjutnya itu adalah record dengan nama jumlah. Ini berfungsi sebagai penyimpanan sementara dari berapa banyak unit yang terjual pada hari tertentu. Makanya dari itu ini merupakan integer. Dan di sini ada field total, di mana ini total adalah nilai akumulasi dari total penjualan pada hari itu. Selanjutnya adalah variabel. Ini berfungsi untuk mendeklarasikan komponen dengan tipe data yang akan digunakan pada program. Jadi kalau misalnya user menginputkan tidak sesuai dengan tipe data yang telah dideklarasikan, programnya tidak akan jalan. Selanjutnya adalah function menu. Di sini menggunakan function karena function sendiri adalah ada return value-nya gitu. Jadi return value di sini berguna agar dipanggil di program selanjutnya. Di sini ada dua bagian, di mana bagian pertama adalah user akan menginput data berupa nama hari yang akan di-save pada field hari pada record restoran, dan banyak unit yang menu yang terjual itu akan di-save pada field menu pada record jumlah, dan selanjutnya tiap menu ini akan dihitung harga totalnya dengan mengkalikan banyak unit yang terjual dengan harga menu tersebut. Nah, di mana harga ini itu merupakan return value-nya, dan X ke I total ini merupakan return value dari total penjualan selama hari ke I ini. Sintaks function selanjutnya bernama list, berguna untuk menampilkan hasil input pada function sebelumnya, function menu, ke dalam tabel atau list. Nah, ini tabelnya ada 3 komponen, nama, jumlah, dan harga. Dimana ini adalah penjualan hari ke apa, hari apa, dan ini adalah nama menunya, terjual sebanyak berapa unit, dan harganya adalah berapa. Jadi di sini ada GoToXY atau GoToXY. Ini berfungsi agar harga menu yang terjual tiap hari ke ini itu dimulai pada kolom X sama dengan 36. Jadi akan sejajar dengan huruf H. Selanjutnya adalah komponen total, daftar total. Nah, total ini adalah total penjualan pada hari ke I. Jadi nilai akumulasi dari hasil penjualan ini. Hasil penjualan ini akan ditambah semua menjadi total. Lanjut ke function total ini. Function total ini sendiri adalah function yang berupa operasi matematika aja atau perhitungan, sehingga berfungsi untuk mengakumulasikan tiap data cappuccino ini sebanyak n kali atau n hari gitu. Nah, nanti tiap XI total ini akan ditotal juga sebanyak n kali, akan diperoleh laba atau penerimaan perusahaannya. Dan tiap unit ini akan ditotal menjadi ini. Langsung masuk ke tubuh utamanya, tubuh programnya. Begin dan CLSCR ini hanya berfungsi sebagai clear skin aja, dan ini sebagai permulaan. Nah, di sini nanti user akan diminta untuk menginput banyak hari yang akan dilaporkan keuangannya sebanyak n kali.
n ini akan berfungsi sebagai parameter di sini, di penggunaan loopingnya nanti. Jadi nanti looping ini berfungsi untuk mengulang function menu sebanyak n kali. Jadi menu ini akan berhenti ketika i-nya itu udah sama dengan n gitu. CLR di sini itu berfungsi untuk meng-clear screen. Jadi sehingga program-program yang udah dijalankan sebelumnya ini itu akan di-clear screen-nya dan akan lanjut ke program selanjutnya. Program selanjutnya adalah looping, sehingga function list ini akan diulang sebanyak n kali. Sehingga nanti data tiap hari pada program looping ini kan udah di save di database kan. Nanti akan dimunculkan di sini tiap harinya gitu, tiap harinya. Selanjutnya adalah pendeklarasikan komponen NaCap, nilai akumulasi cappuccino, nilai akumulasi americano, dan lain-lain sama dengan 0, dan C sama dengan 0, A sama dengan 0, matcha latte sama dengan 0, dan laba sama dengan 0. Ini merupakan unit yang terjual untuk membantu proses perhitungan pada looping selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah program looping untuk menjalankan function total sebanyak n kali. Dimana function total sendiri itu berfungsi, function total? Nah, ini berfungsi untuk menghitung nilai akumulasi n cappuccino, nilai akumulasi ini, dan nilai akumulasi unit yang terjual selama n hari. Dan juga XI total ini, total penerimaannya setiap hari akan diakumulasi sebanyak n kali dan diperoleh laba. Ini nggak penting sih. Selanjutnya adalah program utama yang ingin kita peroleh dari sintaks ini. Nah, program ini itu berupa tabel harga penjualan ini selama n hari. Nah, jadi nilai ini adalah nilai akumulasi penjualan tiap menu selama n hari. Ini nilai akumulasinya, harganya, total penjualannya. Dan ini nilai akumulasi dari unit yang terjual pada menu cappuccino, americano. Ini nilai akumulasi unit yang terjualnya. Dan ini istilahnya ini total penjualan dari ini semua. Selanjutnya nanti ada rinciannya juga. Rincian sendiri itu penerimaan ini itu kan hanya penerimaan bruto atau penerimaan kotor, belum termasuk pajak, dimana pajak bangunan 1 atau PPN biasanya itu kan di restoran menyediakan PPN 10% yang diemban ke pembeli. Jadi kita akan menghitung PPN 10% nya berapa dari harga total ini, dari penerimaan bruto. Nah, nanti pajaknya dan brutonya itu akan dijumlah dan akan diperoleh total penerimaan restoran selama n hari gitu. Ya, kita udah selesai, ini ending end programnya. Kita langsung masuk ke outputnya aja, ke prosesnya. Nah, ini prosesnya, dimana user akan diminta untuk menginput berapa banyak hari yang akan dilaporkan keuangannya. Semisal saya ingin menginput 3 hari. Nah, nanti ini function menu ini akan terulang sebanyak 3 kali. Dimana pertama kita diminta untuk menginput nama hari pertama, yaitu hari Senin misalnya. Dan ini banyak unit yang terjual. Misalnya cappuccino terjual 3 unit dan seterusnya. Kita random aja. Kepencet ya. Jadi ini hari kedua atau ketika i sama dengan 2. Ini banyak unit yang terjual. Nah, selanjutnya misalnya kita tulis hari Rabu. Ini banyak unit yang terjual. Nah, maka akan setelah n sama dengan 3, program function menu tadi akan berhenti dan akan dilanjutkan ke function list. Ini function listnya.
total penjualan pada hari Senin, namanya ini nama menunya, jumlahnya adalah segini, yang terjual cappuccino terjual sebanyak 3 buah, 3 biji, 3 unit, dan harganya adalah 60.000, dimana satu unitnya itu harganya adalah 20.000, sehingga 3 kali 20 adalah 60.000. Ini harga tiap menu yang terjual pada hari Senin, dan ini total penjualan pada hari Senin sebanyak 521.000. Nah, kita lanjut ke tabel selanjutnya. Ini pada hari, anggap aja ini hari Selasa. Total penjualannya, cappuccino terjual 3 unit, sampai croissant ini terjual 1 unit dengan harganya ini, dan 517.000 ini adalah total penjualan pada hari Selasa. Kita next dengan mencet enter. Nah, ini adalah total penjualan hari Rabu seperti biasa, dan total penerimaan akhirnya adalah 1.106.000. Nah, ini adalah tabel terakhir yang kita inginkan, dimana tabel ini memuat daftar menu yang terjual, daftar unit yang terjual pada tiap menu, dan juga daftar total penjualan tiap unit pada selama 3 hari. Nah, jadi total penjualannya ini semuanya akan diakumulasikan menjadi 2.144.000, dan nilai ini merupakan nilai bruto. Nah, selanjutnya 10% dari nilai ini merupakan pajak bangunan 1 yang akan diemban ke pembeli. Nilai pajak bangunan 1 sebesar 10% ini bisa berdampak ke kenaikan harga menu sebanyak 10%. Ini total penerimaan restoran yang akan diterima. Total penerimaan restoran selama 3 hari adalah segini, berupa pertambahan dari ini dan ini, sebanyak 2.358.400 rupiah. Jadi itu aja penjelasan laporan praktikum 2 kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.